Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Kali ini saya Saifuddin Tahir hadir kembali bersama channel Sinau Kapal. Hadir kembali bersama galangan kapal Indonesia Marina Shipyard. Sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard, tepatnya di kota Gresik, Jawa Timur, kapal kita melakukan pengedokan, kita berbagi sharing perihal kali ini, yaitu asal-usul kata tonase kapal. Asal-usul kata tonase kapal yang sering kita mendapatkan informasi kapal A sekian ton, sekian GT, berapa GT. Itu artinya gross tonase. Nah, sekarang kita berbagi tentang asal-usul tonase. Tidak lengkap kalau kita tahu gross tonase tapi tidak tahu asal-usul dari kata tonase. Baik kawan-kawan semua, kita mulai saja. Pada tahun 1907 1907 kira-kira sudah berapa abad yang lalu, tepatnya pada tahun 1907 itu Owen itu menulis bahwa dia belum menemukan, tidak ada tanda-tanda adanya kata tonase. Sampai dengan tahun 1907 itu kapal-kapal itu nggak ada hubungannya dengan tonase, belum ada, Kalau ada tahun 1901 itu nggak akan bisa ketemu, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Owen tahun 1907 itu belum ada atau tidak ada catatan otentik tentang asal kata tonase. Meskipun telah sering digunakan dalam kaitannya dengan kapal dan selama berabad-abad yang lalu itu pakai berapa ton, berapa ton. Tapi tonase ternyata belum muncul, Cuman belum muncul. Nah, istilah tonase ternyata ditemukan. Istilah tonase itu ternyata setelah diselidiki lebih dalam oleh Mansell tahun 2007, dia menemukan istilah tonase tersebut, istilah tonase, yaitu waktu itu berasal dari kegiatan operasional kapal terkait dengan biaya asuransi, biaya pungutan, pungutan biaya perlindungan kapal. Jadi kapal itu dijamin dijamin. Waktu itu terjadi banyak peperangan, karena waktu itu terjadi banyak peperangan. Karena kapal harus melakukan perjalanan dan harus melakukan konvoi, kapalnya itu dulu nggak bisa sendirian konvoi karena banyak perang. Dan waktu itu juga abad ke-13 itu banyak pembajakan, di mana pembajakan ini baru diaplikasikan code-nya,
yaitu ISPSCO tahun 2004. Jadi dulu itu juga sudah ada pembajakan, namanya bajak laut ya, dan gencarnya peperangan. Nah, waktu itulah menurut Mansell ditemukan adanya istilah tonnase karena untuk perlindungan kapal ya, semacam asuransi ya. Nah, tahun 1855 ya, 855 ternyata ada ditemukan oleh George Morsum ya. Morsum itu menemukan bahwa pada tahun 1942 itu, waktu itu di Inggris ya, di Inggris itu ada rajanya namanya Henry kelima ya, Henry kelima. Di Inggris, tepatnya di kota Newcastle sekarang namanya Newcastle upon Tyne ya. Lunas kapal yang mengangkut batu bara diukur ketinggiannya, kedalamannya sampai dengan syarat kapal ya. Itu sebenarnya ini yang menjadi cikal bakal nantinya, yaitu garis muat ya. Lunas kapal diukur dari lunas sampai ke draft kapal. Itu asal muasalnya banyak kapal yang mengangkut batu bara. Kalau sekarang banyak kapal-kapal yang mengangkut batu bara dari Kalimantan dikirim ke pembangkit listrik itu. Nah, itu pada tahun 1942 oleh Raja Henry, King Henry yang kelima, itu harus ditulis, ditetapkan lunasnya di ukuran di bawah berapa, sampai garis airnya itu berapa. Dulu di kapur atau dicat saja ya, di kapur atau dicat saja. Nah, pada abad ke-13 itu juga ya, abad ke-13 itu muatan kapal dulu itu yang paling umum ya, setelah batu bara, ternyata waktu itu yang paling trending ya, lagi viral ya, waktu itu lagi viralnya. Kalau sekarang ini lagi viralnya, lagi tren. Kalau sekarang di Indonesia kan batu bara, nikel atau split ya kan. Nah, dulu abad ke-13 itu ternyata muatannya adalah anggur sebagai muatan utama. Banyak pekebun-pekebun di seluruh dunia itu yang bisa ditanami anggur, dia tren untuk menanam anggur. Anggur, berbagai jenis anggur. Itu untuk kepentingan membuat penghangat tubuh ya, menjadi wine ya, anggur. Nah, anggur ini menjadi kargo utama suatu kapal ya. Suatu kapal kargo utamanya adalah anggur. Nah, anggur itu dimasukkan ke dalam tong anggur. Nah, dulu namanya tong atau guci ya. Zaman dulu itu belum ada ini, jadi membuat dari tanah liat, kemudian atau semacam keramik gitu ya, tapi masih belum, teknologi seramik belum terlalu maju, tapi membuat tong anggur dari tanah liat. Nah, tong anggur tanah liat ini ternyata dinamai sebagai tuns, atau kalau tunggalnya disebut tun ya, tunggalnya tun. Nah, tun ini yang berisi anggur ini dikirim, dimasukkan ke dalam kargo roomnya kapal, kargo hold-nya kapal ya, ruang kargo hold-nya kapal.
Akhirnya kapal-kapal pada saat itu hitungannya bawa berapa tun, sudah masukkan berapa tun. Nah, tun akhirnya. Kata tun itu abad ke-13 sudah mulai dipakai, ditemukan. Ternyata tun atau tong anggur. Nah, kalau sekarang tong anggurnya bukan tong anggur, sudah menjadi botol-botolan atau yang canggih-canggih itu, ya, bentuknya yang macam-macam. Nah, apa itu tun? Tun itu dalam bahasa Inggris, ya, itu terkenal di Inggris kuno. Inggris kuno itu namanya tun, itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Prancis, Prancis itu letaknya di seberangnya Inggris, ya. Seberangnya Inggris. Jadi kalau bawa 1000 tun sampai ke Prancis menjadi tonneau. Nah, itu bahasa Inggris, bahasa Prancis. Itu artinya apa? Satu tong anggur itu berisi sekitar, kalau di dalam Inggris namanya 2000 pound, LB pound, ya, LB, atau sekitar 900 kilo. Wah, 900 itu 0,9 ton, ya, 0,9 ton anggur. Nah, ini ditemukan oleh Lane tahun 1964. Jadi kata-kata tun dan tonyu, tun menjadi terkenal, ya, menjadi terkenal. Nah, itu kisah asal muasalnya. Nah, begitu sangat viralnya kata-kata tonyu atau tun, cerita ini menjadi norma yang umum, yang lazim dipakai, di mana semua kapal dipungut biayanya berdasarkan tonyu atau tonnage, ya, tonnage. Di Inggris dikatakan tonnage pada saat itu. Yang kemudian di Indonesia dikenal dengan kata tonase. Nah, ini tonase itu dalam penelitian Kendall tahun 1948, Ruson dan Tapper tahun 2001. Ya, itu kata tunyo atau tonnage atau tonase itu baru dikenalkan pada tahun 1948. Jadi istilah tonase akhirnya menjadi indikator, ya, indikator ukuran kapal. Ya, kalau kapal itu mengangkut berapa tonase, tonase kotor, tonase bersih itu berapa, ya. Istilah tonase menjadi sebagai indikator daripada ukuran kapal, dan ini bertahan bertahun-tahun, ya, sejak abad ke-13. Terjadi banyak evolusi, ya. Lalu apa satuannya? Evolusinya berkembang. Apa satunya? Bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana metode pengukuran? Ternyata masih beragam di Inggris maupun di Prancis maupun di negara-negara lain. Menjadi perbedaan. Nah, itu tidak bisa skala luas akhirnya. Akhirnya dipikirkanlah pada tahun 1964, ya, pada saat itu anggur dibawa dalam wadah tun tadi itu yang berbentuk seperti guci, ya, guci kuno. Guci kuno itu disebut amfora, ya.
amfora atau amfur, ya, amfur. Jadi akhirnya amfora itu apa? Amfora itu bentuknya itu seperti guci seperti ini. Nah, ini ditempatkan di kapal. Berapa amfora ini? Ya, berapa amfora ini? Dengan adanya amfora ini, satuannya seperti ini, maka ada ruangan yang tidak terisi anggur. Seperti pegangannya ini pasti tidak terisi oleh anggur. Nah, ada yang isinya anggur, ada yang tidak terisi. Nah, ini merugikan bagi pemilik kapal, merugikan. Bagi pemilik anggur pun juga merugikan. Harus ada kata sepakat supaya tidak saling merugikan. Sehingga tonnage tadi didasarkan pada jumlah amfora yang dapat diangkut. Ya, ternyata tonnage ini satuannya berevolusi menjadi berapa jumlah amfora atau amfur atau tun yang dapat diangkut di satu kapal. Satu tonnage. Berapa tonasenya ini? Taruh aja di situ, plak. Nggak tahu ya. Mudah-mudahan tidak pecah, ya kan? Tidak pecah itu. Nah, akhirnya menjadi dasar dalam menghitung besarnya kapal adalah tergantung dari jumlah amfore atau jumlah tonnage yang bisa diangkut oleh suatu kapal. Sehingga pemilik kapal bisa memberikan tarif pengangkutan, ya. Tarifnya satu amfore sekian, ya. Nah, ini tawar-menawar antara shippernya, pemilik kapal, pemilik barangnya sama pemilik kapal, ya. Kemudian pajaknya itu namanya iuran, ya. Iuran. Itu iurannya ada di suatu kapal didasarkan pada kata-kata tonnage, ya, tonase, ya. Misalnya katakan 1% misalnya, ya. Jadi misalnya 1000 ton ya harus membayar 1%-nya itu ya sekitar 1/1000, ya. Misalnya pound sterling, ya, 1/1000. Ada 1000 ya kalikan aja, ya. Nah, tonnage itu dulu terbuat dari guci, ya. Guci itu kalau nggak salah saya tidak mengerti mengenai pergucian, ya. Tapi kalau ahli keramik itu tahu, itu terbuat dari tanah liat sebenarnya. Itu mempunyai berat, ya. Guci tersebut ternyata mempunyai berat dan anggur juga mempunyai berat. Ternyata anggur yang ditaruh di guci tersebut, gucinya sendiri beratnya 65%. Sedangkan anggurnya beratnya hanya 35%. Nah, jadi kalau banyak guci yang diangkut, bisa jadi kapal mengalami tenggelam. Nah, bayar asuransinya kayak apa, ya? Bayar asuransinya seperti apa, ya itu. Nah, ini akhirnya timbul waktu itu juga terkait dengan plimsoll, ya, plimsoll mark gitu. Tanda garis muat kapal. Nanti kita cerita tersendiri kisah daripada plimsoll mark, tanda lambung timbul kapal, ya. Kalau banyak bawa tonnage, akhirnya ya kapal bisa tenggelam. Jadi ada asuransinya. Nah,
Dan bisa saja bila melebihi draft kapal yang diizinkan pada saat King Henry tadi itu memberi tanda, maka kapal tersebut bisa tenggelam. Ya, tanda-tanda yang dibuat oleh King Henry itu bisa tenggelam kalau apalagi hanya terbuat dari kapur ya, bisa saja dari cat ya. Jadi antara ruang yang dipakai oleh kargo, anggur, dan ruangan kapal tersebut ternyata sebanyak beratnya itu 65%. Rugi dong yang pemilik kapalnya. Nah, akhirnya terjadi evolusi. Ruangan yang di kapal yang tidak terpakai ini dipertanyakan oleh baik pemilik kapal maupun pemilik anggur ya, karena bentuk daripada amfore ya, bentuk amfore ya. Akhirnya orang-orang berpikir bagaimana cara mengangkut tidak menggunakan amfore ya. Tidak menggunakan amfore. Amfore ini ternyata menyita ya, apa itu menghabiskan ruangan di kapal. Nah, untuk memperhitungkan kehilangan pendapatan tersebut di ruangan yang kosong, di mana pemilik kapal nggak mau bayar, ya, ruangan kosong pemilik kapal nggak mau bayar dan hanya bisa membayarkan tagihan beratnya saja, maka ruang yang ditempati oleh suatu amfore dihitung, dikaitkan dengan berat aktualnya ya, berat aktual amfore dan ditambah dengan anggur. Oke, kalau nggak mau dalam bentuk volume, hitungannya berat saja. Terjadilah bargaining di Inggris waktu itu ya, terjadi bargain. Nah, ternyata ditemukan teknologi mengangkut bir tadi menggunakan bel, disebut tong kayu. Kalau gitu dibikin dari kayu saja, di mana kayu lebih ringan. Kalau tadi pakai keramik itu beratnya 65%, ternyata kalau menggunakan kayu hanya 8%. Nah, ini senang ini. Pemilik muatannya senang karena dia bisa mendapatkan keringanan ya, keringanan yang tadinya 65 ini cukup 8% saja untuk membayar muatan tempatnya, wadahnya itu, atau dikenal bil, berapa bil ya, atau apa namanya itu istilahnya tong dari kayu itu ya. Nah, hal ini membentuk hubungan yang erat ya, relationship antara berat kargo dan ruangan kapal. Jadi ternyata ada berat kargo dan ruangan kapal. Berat kargo dan ruangan kapal. Berat kargo dalam ton dan ruangan kapal dalam feet. Kapal yang sama bisa membawa lebih banyak tong kayu ya, menghasilkan tonnage yang lebih besar. Makanya waktu itu dibuat sedemikian ya, blok koefisiennya dibuat besar sehingga kargonya lebih besar, meskipun harus menggunakan mesin yang lebih besar. Ya, impact-nya dengan adanya tonnase ini menggemukkan bodinya kapal, akhirnya mengakibatkan tahanan resistensi kapal besar dan membutuhkan dorongan yang besar menggunakan propeller yang lebih besar, bleed area ratio-nya, dan membutuhkan power mesin yang cukup besar. Dan impact-nya pada saat itu. Nah, akhirnya
disepakati bahwa 1 tong anggur itu berukuran sekitar 40 kubik feet ya. Misalnya ini 2 kali 2 kali 10 ya. 2 feet, 2 kaki kali 2 kali tingginya 10 feet misalnya. Atau 3 feet itu kan 9 ya. 9 dikalikan 6 ya. 4, 6. Nah, itu 40 feet ya. Menempati di ruangan kargo itu ternyata 30 feet atau 30 kaki ya. 60 kaki ya. Nah, hanya 40 feet yang digunakan, bukan 60 feet, 40 feet, 60 feet. Yang ternyata yang dipakai oleh pemilik kargo itu adalah 40 feet. Yang dialokasikan oleh pemilik kapal untuk pembayaran 1 tun atau 1 tonnage untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan. Jadi akhirnya 40 feet menjadi dasar. Dianggap kalau gitu 40 per tonnya ini 1 feet, 40 feet. Ya. Jadi 40 feet itu dikategorikan 1 ton. Pokoknya nek wis ukurane 40 feet itu adalah 1 tonnage. 40 feet dikatakan 1 tonnage. Sekarang namanya GT. Tonase. 1 tonase. Di rata-rata dan disepakati oleh pemilik kapal maupun pemilik muatan anggur. Sehingga ukuran 40 feet persegi tersebut, kubik tersebut disebut sebagai ton muatan. Ya, itu menjadi ton muatan. Dari situlah sudah mulai kelihatan evolusinya dari tonnage yang amfora sekarang menjadi kayu dan menjadi 40 feet kubik. Anggur ini. Nah, terus akhirnya banyak kapal-kapal yang tidak mengangkut anggur, tapi mengangkut yang lain. Wis nek ngono dipodokno. Sing liyane padha ambek 40 feet. Sehingga 40 feet per ton tadi itu diadopsi sebagai rasio volume berat untuk semua kargo selain anggur. Ini masih belum tonase yang baru ya. Ini kami masih menjelaskan mengenai asal-usulnya ya. Nanti menghitung gross tonasenya tidak semudah ini ya. Nanti ada perhitungan tonnage measurement ya. Ini sebagai asal-usul. Nah, ternyata 1 tonase itu asal-usulnya adalah 4 feet kubik per ton. Ya, ini oleh Davis menemukan tahun 1956, Lane 64. Nah, Lane ini berkaitan dengan Plinsolmark nantinya. McCusker itu tahun 97. Nah, 1 tonase ini, istilah ini ternyata berbeda-beda. Kalau tadi di Inggris disebut tonnage, di Prancis tonneau, di Venesia namanya botta. Di Venesia botta. Kalau di Sisilia namanya salma. Kalau di Skandinavia namanya las. Jadi jangan kaget kalau sampean kirim ke Venesia, berapa botta? Botta. Nah, di Prancis tonneau. Kalau di Sisilia salma. Nah, ini ada orang yang namanya Salma itu sebenarnya
satu tonyu ya. Kalau di Skandinavia satu las ada ininya, ada umlautnya itu ya. Demikian kira-kira kawan-kawan semua asal usul daripada kata tonase, yaitu saat itu ya, dan ini kita belum berbicara masalah tonnage measurement. Waktu itu sudah ditetapkan asal usulnya berasal dari kata 40 feet kubik per ton ya. Kemudian yang lebih penting lagi, kenapa ini berubah? Karena waktu itu menggunakan guci beratnya sekitar 65% dari muatan, dari total berat. Dan kalau menggunakan kayu, ternyata tong kayu itu cuma 8% ya. Nah, waktu itu ternyata pentingnya tonnage ini terkait dengan freight rate atau tarif angkutan dan iuran ya, iuran itu. Nah, kira-kira ini bentuk zaman dahulu yang namanya amfore atau tonnage ya. Sekarang sudah tidak ada lagi sekarang ini. Nah, kira-kira itu kawan-kawan semua. Semoga ilmu yang singkat ini ya, bukan ilmu lah, berbagi lah ya, berbagi sharing tentang asal-usul kata tonase ini bermanfaat bagi kita semua. Sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard Gresik, kita bisa belajar asal-usul kata tonase. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.